Hai, selamat datang di Hafid Lagi Podcast. Ya, di episode kali ini aku mau bahas tentang bullying. Ya, sebelum kita masuk ke topik, aku mau menyebutkan beberapa kasus bullying yang pernah terjadi di Indonesia. Beberapa. Ya. Pertama, kasus bullying di SMP 18 Jakarta pada tahun 2019 yang menimpa seorang siswa laki-laki yang diintimidasi dan dipukuli oleh sekelompok siswa laki-laki lainnya. 2. Kasus bullying di SMA Negeri 1 Tarakan pada tahun 2020 yang melibatkan seorang siswi perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dan penghinaan dari sekelompok siswa laki-laki. 3. Kasus bullying di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu pada tahun 2021 yang menimpa seorang siswa laki-laki yang menjadi korban penganiayaan oleh beberapa siswa laki-laki lainnya. 4. Kasus bullying di sebuah SMA di Purwakarta pada tahun 2021 yang melibatkan seorang siswa perempuan yang diintimidasi dan dihina oleh sekelompok siswa laki-laki dan perempuan. 5. Korban atau kasus bullying salah satu siswa SMP 16 Malang yang sampai diamputasi salah satu jari dari tangannya. Ya. Mungkin teman-teman pernah dengar dari salah satu kasus yang kusebutkan atau bahkan tidak sama sekali. Ya, memang, karena nggak ada data yang pasti mengenai kasus bullying terbesar di Indonesia, karena masalah ini sering tidak dilaporkan dan tersembunyi. Berdasarkan survei nasional pada tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditemukan bahwa hampir 22% dari siswa di Indonesia pernah mengalami tindakan bullying di sekolah. Kasus-kasus tadi yang kusebutkan menunjukkan kalau bullying masih menjadi masalah serius di Indonesia dan perlu penanganan yang serius dari berbagai pihak termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tapi pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya bullying itu terjadi? Kok ada ya orang yang ngebully? Kok ada ya orang yang melakukan perundungan? Aku sempat konsultasi atau ngobrol dengan beberapa yang bisa aku sebut korban bullying dan salah satu konselor yang ada di salah satu sekolah di Malang. Dan kusimpulkan dan kurangkum kalau ternyata bullying itu bisa terjadi karena berbagai faktor yang kompleks, termasuk faktor sosial, psikologis, dan lingkungan. Dan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bullying antara lain: satu, perbedaan fisik atau mental. Orang yang berbeda secara fisik atau mental dari kelompok mayoritas atau dari norma yang dianggap baik dalam tanda kutip bisa menjadi sasaran bullying. Dua, ketidakpercayaan diri. Orang yang memiliki ketidakpercayaan diri lebih rentan menjadi korban bullying karena mereka lebih mudah terpengaruh oleh penghinaan atau ejekan. Ya, terkadang orang yang dibully itu minder, insecure. Jadi ketika ada perundungan atau verbal abuse atau ejekan-ejekan, ya dia akan fokus dengan hal itu sehingga dia nggak berdaya. Tiga, perbedaan agama, budaya, atau bahkan orientasi seksual. Mungkin kamu pernah tahu beberapa hal kalau kamu menemukan temanmu yang cowok tapi tidak cowok, cewek tapi tidak cewek. Paham kan maksudku ya? Jadi ada beberapa kasus yang itu terjadi ketika kita punya teman cowok, tidak 100% cowok, tapi teman-teman cowok lainnya akan menghina dia karena kalau dia ini berbeda. Jadi orang yang berbeda hal-hal itu tadi, agama, budaya, orientasi seksual, mereka lebih rentan mengalami bullying karena mereka tidak sesuai dengan norma sosial yang dianggap benar dalam tanda kutip oleh kelompok mayoritas. Atau yang sering terjadi sepele sebenarnya, tapi ternyata kalau dipahami itu juga nggak baik gitu. Orang yang beda agama. Ya mungkin kamu mayoritas, terus kamu punya teman yang minoritas atau beda agamanya dengan kamu, beberapa kali kamu mungkin mengejek tentang keyakinan yang dianutnya. Nah, itu sudah masuk ke perundungan. Keempat, kelompok teman yang buruk. Orang yang bergaul dengan teman-teman yang suka melakukan bullying dan menyetujui perilaku tersebut dapat terpengaruh dan menjadi pelaku atau korban bullying. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kenapa bullying itu bisa terjadi yaitu lingkungan yang mendukung. Maksudnya, ya, budaya dan norma di lingkungan sosial yang mendukung atau bahkan membenarkan perilaku bullying dapat memperkuat dan memperpanjang perilaku bullying. Ya, jadi kalau kamu ada di situasi yang bullying itu dianggap remeh, bullying itu dianggap candaan, gurauan aja,
ya itu akan selalu terjadi dan nggak akan berhenti. Jadi ini harus dilawan ya. Jadi itu hal-hal atau beberapa faktor, tapi ini hanya ya. Jadi masih banyak faktornya yang bisa mempengaruhi atau menyebabkan bullying itu terjadi. Namun penting untuk dicatat, kalau nggak ada satu penyebab tunggal atau sederhana untuk masalah bullying. Dan solusi yang efektif untuk masalah bullying yaitu mengambil pendekatan yang holistik dan mempertimbangkan banyak faktor yang berbeda. Terus bullying tetap terjadi. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, aku juga sudah ngerangkum beberapa hal yang ku dapat dari pengalaman pribadi, dari konselor yang kutemui, dari teman-teman yang dia struggle atau survive dari masa-masa kelam bullyingnya, dan aku mau berbagi di episode kali ini. Ya, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu kamu atau orang lain yang mengalami bullying. Ya, yang pertama, jangan biarkan kamu terisolasi. Ya, kamu nggak perlu ngerasa malu atau takut untuk mencari bantuan dari orang lain. Ya, kamu bisa, kalau bahasa Malangnya wadul. Kamu bisa share atau cerita ke teman, guru, atau konselor yang dapat kamu ajak bicara. Ya kamu ngomong aja ke orang yang kamu percayai, nggak usah ragu, kamu minta bantuan kalau kamu mengalami bullying. Entah itu verbal, entah itu fisik, apapun yang kamu rasa itu tidak nyaman karena kamu ngerasa dirundung. Ya. Yang kedua, ini penting dan sering banget menyebabkan bullying itu nggak ada hentinya atau dia looping akan selalu terjadi, yaitu ketika kamu dibully jangan membalas dengan bullying juga, atau bahasa kasarnya jangan membalas kekerasan dengan kekerasan. Ya terkadang korban bullying merasa frustasi dan ingin membalas dendam, pasti itu pasti ketika orang dibully itu pasti dalam lubuk hatinya itu ingin balas dendam. Tapi menurut konselor yang aku ajak ngobrol, ya balas dendam itu hanya akan memperburuk situasi. Ya, jadi kamu nggak perlu ngerespon tindakan bully dengan tindakan yang sama. Kamu juga bisa cek, aku beberapa minggu yang lalu nonton sebuah serial di Netflix sama istri tentang bullying. Judulnya The Glory. Nah, dari situ aku juga menyimpulkan ketika pemeran utama atau protagonis utama melakukan hal bullying membalas dengan bullying, ya itu nggak akan terjadi karena akan selalu ada dendam di antara mereka. Intinya yaitu kalau kamu bisa menyiram api dengan air, kenapa kamu harus membakar api atau membiarkan api itu semakin membesar dengan menyiram bensin atau menambahkan arang. Yang dibutuhkan dinginnya bukan panasnya. Oke, yang selanjutnya, kiat untuk membantu kamu atau orang lain yang sedang mengalami bullying, yaitu mendokumentasikan tindakan bullying. Ya, mungkin ada kalimat yang beberapa tahun ini sering dipakai di dunia maya, yaitu Twitter, please do your magic. Ya, karena benar-benar secepat itu netizen atau uh, orang yang berwenang mengatasi hal-hal seperti ini. Jadi, kamu cukup mendokumentasikan, catat kejadian-kejadian yang terjadi seperti tanggal, waktu, dan TKP, dan ini akan membantu kamu atau orang lain untuk menghadapi masalah bullying tersebut. 4. Ajukan pernyataan atau pertanyaan pada diri sendiri. Kamu coba sih menilai diri kamu sendiri dengan objektif. Apakah ada sesuatu yang kamu lakukan hingga memicu tindakan bullying itu? Kamu nggak perlu terlalu keras sama dirimu sendiri, namun kamu perlu memperluas pengertian kamu tentang perilaku kamu. Jadi, sebelum kamu menyalahkan orang lain karena orang lain membuli kamu, coba kamu introspeksi diri. Mungkin ada hal yang kamu lakukan sehingga bullying itu terjadi, atau kamu memancing orang lain untuk orang lain ini merundung kamu. Itu bisa jadi loh. Banyak sebenarnya kasus-kasus seperti itu. Jadi sebelum kamu menyalahkan orang lain karena orang lain membuli kamu, coba kamu introspeksi diri. Kalau kamu rasa kamu sudah sesuai dengan hierarki hidupmu, menjalani hidup sebagaimana mestinya tapi tetap dibully, kamu bisa melakukan hal-hal yang kusebutkan tadi. 5.
Konsultasikan masalah ini dengan orang tua. Ya, yang kuyakini adalah orang tua dapat membantu kamu menyelesaikan masalah ini dengan mencari bantuan dari guru atau pihak sekolah. Dalam beberapa kasus, guru atau kepala sekolah dapat melakukan intervensi dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku. Dan yang ku tahu di tata tertib itu ada poin-poin. Dan untuk bullying itu juga ada poinnya. Dan yang terakhir, jangan biarkan bullying mengambil alih hidupmu. Kamu nggak usah merasa terisolasi atau nggak berdaya. Atau ketika kamu dibully, kamu ngerasa, "Oh ya, kamu menutup diri, kamu semakin insecure, kamu mengiyakan apa yang dilontarkan oleh para tersangka-tersangka bullying ini kepadamu. Dan ingat, kalau kamu nggak sendirian, banyak orang yang peduli dengan keadaanmu. Jadi tetaplah berbuat baik, tetaplah introspeksi diri, dan ketika ada bullying, lawan. Lawan dengan dingin, dengan perilaku sebaliknya. Ketika kamu dihadapkan dengan kekerasan dari temanmu, jangan balas dengan kekerasan, tapi yaitu tadi, siramlah api itu dengan air, jangan dengan bensin. Itu beberapa hal yang bisa kubagikan tentang bullying, dan semoga ketika kamu yang mendengarkan ini kamu korban bullying, aku berpesan tetap semangat, kamu nggak sendiri, kamu juga nggak pantas mendapatkan hal-hal perundungan seperti itu, dan percayalah, orang-orang yang membulimu suatu saat pasti akan menyesal. Dan ketika mereka menyesal, maafkanlah mereka. Dan buat kamu yang dengerin ini dan kamu merasa kamu telah membuli orang, cepet-cepet minta maaf. Serius, kamu nggak tahu dendamnya orang yang korban bullying ya. Banyak banget hal yang mungkin nggak kamu duga atau hal-hal yang kamu sepelekan ketika kamu membuli orang. Dan ya ingat aja, nanti suatu saat ketika ada hal serupa yang terjadi kepadamu atau keluargamu, ya mungkin kamu perlu introspeksi diri. Jadi itu hal yang bisa kubagikan. Terima kasih, semoga kita semua sehat dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.